Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diandra India. Saya adalah guru yang mengajar di SDN 47 Ranto Kapas Lido. Seluruh sekolah sekarang sudah menerapkan kurikulum merdeka. Bahkan sudah menggunakan pembelajaran mendalam atau deep learning, yaitu pendekatan pendidikan yang berfokus pada pemahaman konsep secara utuh, bermakna, dan menyenangkan. Bukan sekedar hafalan fakta, penerapan pembelajaran mendalam membuat guru harus mengubah cara mengajar yang tidak hanya terpaku pada tuntutan kompetensi dan berpusat hanya pada guru. Kini pengajaran harus berpusat pada peserta didik dan bermakna untuk peserta didik dengan memperhatikan setiap karakteristik pada peserta didik. Pembelajaran sekarang juga menggunakan teknologi. Namun, pengimplementasian pembelajaran mendalam dan penggunaan teknologi tersebut tidak terlepas dari masalah yang saya hadapi di kelas, yaitu yang pertama yaitu peserta didik sulit memahami materi pembelajaran. Yang kedua, guru belum memanfaatkan pembelajaran inovatif pada mata pelajaran. Yang ketiga, peserta didik kurang aktif saat belajar mata pelajaran IPAS. Yang keempat, peserta didik kurang memperhatikan saat guru menjelaskan pembelajaran. Yang kelima, kelas yang kurang kondusif pada saat pembelajaran. Yang keenam, peserta didik sulit memahami pembelajaran IPAS. Tantangan yang saya hadapi dalam penerapan inovasi pembelajaran, seringkali peserta didik memiliki pikiran bahwa pelajaran IPAS susah atau membosankan. Yang kedua, saya harus memanfaatkan sarana yang ada di sekolah secara efektif untuk membantu saya dalam menyampaikan materi pada mata pelajaran IPAS. Yang ketiga, saya harus menemukan ide-ide kreatif pada pelajaran IPAS seperti menggunakan game interaktif dalam pembelajaran yang akan saya ciptakan sendiri, membuat video pembelajaran yang interaktif, membuat alat peraga yang menarik. Strategi pertama yang dilakukan yaitu berkonsultasi dengan kepala sekolah tentang permasalahan yang dihadapi di kelas. Yang kedua, saya akan berkolaborasi dengan rekan sejawat mengenai permasalahan yang saya hadapi pada saat mengajar. Yang ketiga, strategi yaitu merefleksikan diri. Yang keempat, menentukan metode yang sesuai dengan gaya belajar peserta didik. Yang kelima, membuat modul pembelajaran deep learning. Apa saja sumber daya atau materi yang diperlukan untuk melaksanakan strategi ini? Dalam aksi ini, sumber daya atau materi yang diperlukan untuk melakukan strategi yaitu saya menggunakan audio visual yang dikemas semenarik mungkin agar dapat menarik perhatian peserta didik pada saat pembelajaran. Saat mempersiapkan sumber yang diperlukan untuk membuat media pembelajaran IPAS seperti laptop, papan interaktif digital, aplikasi pendukung seperti Canva untuk membuat bahan presentasi atau PowerPoint, sound system, serta mempersiapkan
dan membuat perangkat pembelajaran IPAS dengan baik sesuai dengan model dan media pembelajaran. Strategi pembelajaran yang saya gunakan pada pembelajaran ini adalah menggunakan model pembelajaran berbasis masalah atau PBL dan menggunakan aplikasi edukaplay.com yang dapat diakses peserta didik melalui papan interaktif digital. Adapun beberapa langkah dalam menggunakan model pembelajaran problem-based learning, yang pertama yaitu orientasi peserta didik pada masalah. Yang kedua, mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Yang ketiga, membimbing penyelidikan individu maupun kelompok. Yang keempat, mengembangkan dan menyajikan karya. Dan yang kelima, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Dari awal, langkah-langkah model pembelajaran tersebut yang dituangkan dari kegiatan awal, inti, dan penutup. Problem penerapan model pembelajaran based learning dan pemanfaatan media EdukaPlay pada mata pelajaran IPAS, peserta didik dapat berpikir kritis, lebih aktif saat pembelajaran berlangsung, dan dapat mengembangkan hubungan kerjasama yang baik dalam kelompok pada saat mengerjakan tugas yang diberikan guru. Penggunaan aplikasi EdukaPlay dalam bentuk game menjadi penunjang keberhasilan pembelajaran IPAS karena peserta didik merasa senang, tertarik melakukan pembelajaran IPAS. Dengan penerapan model pembelajaran based learning dan pemanfaatan media papan interaktif digital mampu meningkatkan motivasi peserta didik pada mata pelajaran IPAS sehingga diharapkan peserta didik menjadi semangat mengikuti pembelajaran IPAS, mampu berpikir kritis, memecahkan masalah yang ada pada mata pelajaran IPAS. Dengan pemanfaatan papan interaktif digital, tuntutan untuk guru agar kreatif dan inovatif dalam menentukan metode, model, dan media pembelajaran sesuai dengan materi ajar agar tujuan pembelajaran dapat tercapai sesuai yang diharapkan. Demikianlah hasil refleksi saya untuk memecahkan masalah yang ada di kelas saya. Mungkin Bapak Ibu guru punya masalah yang sama seperti saya, bisa mencoba cara ini. Atau mungkin Bapak Ibu guru punya cara lain dalam mengatasi masalah ini, boleh berbagi. Semoga apa yang saya lakukan ini bisa bermanfaat bagi kita semua sebagai guru untuk mencerdaskan anak bangsa. Mari jadi guru yang kreatif agar pembelajaran lebih aktif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aura Antabrasa. Saya adalah anak murid dari Ibu Dia Revia SPD. Pemanfaatan papan interaktif digital dan penggunaan aplikasi EdukaPlay membuat kami merasa senang saat belajar mata pelajaran IPAS. Terima kasih, dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syifa Sofia. Saya adalah anak murid Ibu Dian Revia.
pemanfaatan papan interaktif digital, dan juga penggunaan aplikasi EdukaPlay membuat kami merasa senang pada mata pelajaran IPA dan mudah dipahami. Terima kasih.